5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Teman-teman, perkenalkan Pokjar kami SBM. Kepanjangan sukses bersama mandiri. Tempat berkumpul di saat kita liburan, mencari ilmu dengan bermacam pesanan. SBM gudangnya ilmu bisa kita dapat buat bekal pulang nanti di negeri sendiri. Siapa saja boleh gabung, belajar bersama dari kita untuk kita, bergandeng bersama. SBM, SBM, sukses bersama mandiri. saja boleh gabung, belajar bersama dari kita untuk kita.
bergandeng bersama. SBM gudangnya ilmu, bisa kita dapat buat bekal pulang nanti di negeri sendiri. Siapa saja boleh gabung, belajar bersama, dari kita untuk kita, bergandeng bersama. SBM, SBM, sukses bersama mandiri. Sing penting ngobah daripada gibah, ning awak sehat ora dadi longkrah, tinimbang gibah iso dadi congkrah. Ayo dong joget ning ati tambah bunga. Zaman dek mbiyen durung ono internet, para netizen jarang ono sing romet. Nanging saiki netizen paling nomor siji,
Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di acara Malming, di acara malam minggu. Ya, ayo yang sudah makan kenyang ya, dengarkan acara Radio Malming, Radio Nongkrong Bareng ya. Setiap hari Sabtu dan Rabu ya. Kalau Sabtu pukul 9.30 sampai pukul 10.30, kalau Rabu 9 sampai 10 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua ya. Selamat malam Kak Novi, Kak Grace. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Sam dan Kak Novi dan teman-teman yang ngomongnya yang sekarang mungkin lagi persiapan untuk libur besok, siap-siap alat make up, siap-siap baju-bajunya. Jangan lupa sambil mendengarkan nongkrong bareng kita. Dan di sebelah sini ada Kak Novi juga, sebelah samping kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Novi suaranya jauh sekali gitu, kayaknya jauh bener dari Jakarta ke Hong Kong gitu ya. Ya, ini masalah jaringan ini, Karet. Jaringan. Iya. Nah, tadi udah bener tuh. Di malam minggu ini Anda mudah-mudahan menjadi sumringah ya. Dan munculnya Radio Nongkrong Bareng lewat Facebook yang mengudara di 5 benua dan 3 samudra ya. Iya, jauh banget ya. Semoga semua tetap sehat. Ada Sam Batman ya. Kemudian saya sendiri Kanovi Spiderman. Dan ada Wonder Woman, itu dia adalah dari pawang ya. Apa kabar ya, semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa untuk memberikan komen karena malam Jauh Kak Sam volumenya, luar biasa jauh sekali. Iya. kamu ya. Kak Novi mungkin di hang up dulu, nanti mungkin kita sambung lagi coba ya. Iya, kayaknya jaringannya. Iya, mungkin jaringannya kurang ini. Cari posisi deket tembok. Deket jendela. Supaya Deket jendela. Ini mepet. Oke, para pendengar. Malam ini kita ada tamu ya, Kak Grace, Kak Novi ya. Ada tamu dari Bank BNI ya, atau BNI Remittance ya. Selamat malam Pak Indra. Kak Novi. Selamat malam Kak Novi, Kak Grace. Ya, selamat malam Pak Indra. Saya panggil Pak Indra aja ya. BNI. Pak Indra aja Bapak sama sih. Selamat malam Pak Indra. Ya. Malam Kak Novi, Kak Grace, Kak Sam. Ya, semua. Iya, ini mungkin jaringan Kak Novi nih, tatetot terus nih ya nggak? Harusnya di-cut. Ya, gimana Pak hari ini Pak? Udah buka
hari ini bukanya dengan apa nih? Amin. Selamat bergabung dengan kita trio Kwek. Trio. Jomblo, Pak. Kak Novi, trio yang paling happy selalu Kak setiap malam Novi, minggunya. mungkin kita calling balik ya, Kak Novi. Ini tateto terus nih. Kayaknya ini sambungannya ini agak sambungannya ini agak itu ini. Mohon maaf ya para pendengar karena jaringan itu nggak setiap kali itu lancar. Jadinya namanya juga zaman digital, jadi tutut gitu, ada tutut ya. Jadi keganggu terus. Iya. Oke. Reconnect di sini. Reconnecting. Siapa yang reconnecting? Kak Novi ya? Apa? Pak Indra Iya, betul. masih di sini nggak? Ya, masih Kak Novi. Masih. Ya. Kak Novi kalau coba Kak Novi tolong di hang up, nanti kita telepon balik lagi Kak Novi. Ya, saya juga. Ya, Kak Novi ya, tolong di hang up ya. Susah. Oke, kita ngobrol dulu sama Pak Indra. Udah. Ya, Pak Indra, apa kabar Ya, Pak? oke. Pak Sam, alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini Alhamdulillah. bukanya pakai apa bukanya? Bukanya pakai mie tadi, Pak. Lagi pengen yang berkuah-kuah. Pakai mie berkuah-kuah. Biasanya masak sendiri atau beli, Pak? Saya banyak yang masakin, Pak. Wah. Warung-warung yang banyak masakin saya, Pak. Warung-warung ya. Warung-warung masakin saya semua, Pak. Wah. Saya tinggal ambil aja. Tinggal ambil aja. Woi, ya buat ini. Tinggal ngambil sama tinggal uang tentunya, Pak. Ada bayar, bukan dikasih. Itu yang paling efektif. Para pendengar, kita mau ngobrol bareng ya. Namanya santai. Paling mudah nongkrong sekali bareng. itu. Nongkrong bareng ya. Kita mau ngobrol bareng bersama Pak Indra dari BNI Rimba. Ngobrol live? Ya, ngobrol live ya. Oke, Pak Indra udah berapa lama di Hong Kong nih? Sudah lumayan, Pak Novi, Pak Sam. Jadi saya sudah tahun keempat ini. Bulan Desember besok pas 4 tahun. Wih, cepat sekali ya. Waktu berlalu. Betul. Di sini waktu berjalan sangat cepat, Pak, saya rasakan. Wah, tidak sekali ya. Baru ditutup matanya, pejam matanya, terus buka lagi, udah 4 tahun ya. Betah nggak Pak di Hong Kong, Pak? Alhamdulillah betah. Oh, suka dukanya gimana Pak di Hong Kong, Pak? Ya, banyak ya, Kak Grace ya. Jadi awal datang adaptasi juga alhamdulillah cukup smooth. Teman-teman juga banyak di sini. Ya, dan kita jalan bareng, kita sering ngumpul-ngumpul ya. Apalagi di sini nggak susah cari makanan Indonesia. Jadi ya udah. Oh iya betul. Nggak berasa di luar negeri sih. Betul. Halo. Ya, putus kok ini. Pak Indra putus nih. Ya. Pak Indra putus. Kak Novi, para pendengar, ini gangguan teknis terus. Tunggu sebentar ini ya. Kayaknya. Saya telepon balik. Ya, para pendengar, agak putus ini. Jadi tunggu sebentar ya. Wah, ini namanya digital susah sekali ya nggak? Digital ini susah sekali. Wah, bunyi telepon. Halo Kak Grace. Kak Sam udah nyambung. Iya. Tapi yang lainnya belum. Iya, tadi terputus.
terputus. Jadi para pendengar mohon maklum ya. Mohon maklum ya, kita ada gangguan teknis ya. Ya, kita lanjut lagi Kak Grace, lanjut. Ya, Kak Indra? Ya. Sudah masuk. Sudah Sekarang masuk. tinggal Kak Novi. Ya, oke. Mana Pak Indra, menurut Pak Indra tentang teman-teman kita yang ada di Hong Kong ini? Maksudnya mereka kan ada banyak yang gunakan BNI juga, kan pastinya Pak Indra udah sering ketemu sama mereka, sama orang-orang yang ada di Hong Kong juga. Maksudnya bukan cuma BNI tapi warga negara yang ada di Hong Kong, warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Bagaimana menurut Pak Indra tentang apa namanya? Mungkin beda kali Pak ya, cara pelayanannya juga Indonesia sama di Hong Kong seperti itu. Apakah ada kendala dalam hal ini Pak Indra? Ya, terima kasih Kak Grace ya. Jadi memang sangat menarik ya di Hong Kong ini. Waktu awal pertama kali saya datang juga agak sedikit mengalami challenge lah ya, sangat menantang buat saya ketika pertama datang mengetahui kondisi di Hong Kong seperti apa gitu ya, khususnya terkait nasabah-nasabah kita yang ada di Hong Kong, dan mayoritas kan memang teman-teman PMI yang ada di Hong Kong. Jadi memang masih banyak kita jumpai waktu itu teman-teman kita di Hong Kong ini yang masih belum familiar terhadap layanan perbankan. Dan banyak juga yang teman-teman kita itu belum punya rekening sama sekali di Indonesia gitu ya, rekening bank. Jadi selama ini ya mungkin teman-teman kita ini ketika gajian kirim uang itu langsung ke keluarganya, mungkin ke orang tuanya atau ke suaminya atau ke anaknya gitu. Jadi bukan ke rekening dia sendiri atau mungkin ke orang yang mereka kenal gitu ya. Nah di sini kita coba mengedukasi teman-teman ini supaya memiliki rekening sendiri, dan supaya teman-teman ini bisa bisa mengelola finansialnya sendiri gitu. Jadi kan tentunya kita ketika mengelola keuangan kita sendiri itu lebih nyaman lah ya, lebih kita punya rencana nabung atau kita investasi itu pasti akan lebih terkontrol daripada kita titipkan aset kita kepada orang lain, walaupun itu keluarga sendiri. Karena beberapa kejadian juga kita sempat nemuin orang yang dipercaya itu tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Jadi uang yang sudah dikirimkan ke Indonesia dititipkan ke saudara dengan harapan ketika balik ke Indonesia sudah terkumpul, memulai usaha sendiri gitu ya. Tapi ternyata uangnya digunakan untuk hal lain tanpa sepengetahuan si pemilik rekening. Nah itu kan jadi sayang ya, hasil kerja keras di sini terkesan jadi sia-sia. Nah kita edukasi teman-teman ini supaya memiliki rekening sendiri, dan di sini juga kebetulan BNI memiliki layanan yang cukup lengkap ya, boleh dibilang seperti itu, karena walaupun rekening di Indonesia tapi teman-teman tuh bisa mengoperasionalkan dananya itu langsung dari Hong Kong gitu, baik melalui mobile banking ataupun dengan ATM, karena kita bisa menggunakan layanan itu di Hong Kong seperti layaknya di Indonesia seperti itu. Oh iya. Pak, itu saya lihat kadang-kadang lewat hari Minggu gitu, waduh, pada ngantri Pak. Itu ngantri ngirim uang atau ngantri bagi-bagi uang ya, BNI? kita malah terima uang Pak. Jadi benar sekali Pak Sam. Jadi dulu memang antrian itu memang parah sekali ya, bisa mengular sampai mengitari building kita gitu ya. Karena waktu itu hanya tersedia 2 mesin ATM gitu. Dan juga antrian bercampur dengan nasabah-nasabah yang transaksi di counter, baik itu kirim uang ataupun buka rekening. Jadi dengan space kantor kita memang agak sedikit kewalahan. Cuman kita sudah mulai berbenah Pak Sam dan Kak Grace ya, mulai berbenah dengan melakukan penambahan mesin ATM. Jadi di sebelah kantor kita itu kita buatkan galeri ATM, kita nambah 2 mesin lagi, jadi total ada 4 mesin ATM. Jadi sudah
antrian ATM tidak tercampur dengan nasabah yang antri di counter gitu. Dan juga di transaksi counter pun juga sudah kita siapkan QR code untuk antrian. Oh, QR code, pakai QR code ya. QR code. Jadi QR code itu nanti bisa di-scan menggunakan handphone teman-teman. Lalu sebenarnya lebih nyaman ya, karena begitu scan nanti kan langsung muncul nomor antrian. Dan nomor antrian itu nanti akan berjalan otomatis gitu. Jadi misalkan dapat nomor antrian yang masih selisih 20 nomor atau 30 nomor itu nggak perlu standby di depan pintu sih sebenarnya. Mungkin kalau masih lama ya bisa jalan-jalan dulu atau mungkin jajan dulu. Nanti ketika lihat nomornya sudah mendekati baru datang. Itu datang lagi ya sudah lebih enak sih harusnya. Iya. Itu karena memang kebanyakan. Kalau mereka lewat nomornya bagaimana, Pak? Kalau lewat kita kasih toleransi sampai 3 nomor antrian, Pak. Jadi sebelum lewat 3 antrian itu teman-teman bisa langsung dilayani. Iya, kalau udah lewat 3 ribut. Gue punya nomor segini katanya ya. Yang lu ngantri lagi, Mbak, ya nggak? Dan kita standby kan juga petugas kita di depan yang memandu teman-teman untuk nomor antrian ini juga menginformasikan hal itu, Pak. Jadi supaya komitmen juga. Nanti kita kasih sampai 3 nomor ya. Nanti kalau misalkan lewat ya mau nggak mau harus ngantri lagi karena kasihan teman yang sudah ngantri di belakangnya gitu. Iya. Ya kan, Novi? Novi masih pelan sekali. Halo, kayaknya butuh asupan ini, Kak Novi. Iya, Kak Novi. Tadi Pak Indra menyinggung masalah edukasi kepada nasabah, ya. Betul. Bentuknya seperti apa, Pak Indra? Ya, edukasi kita lakukan dengan berbagai metode ya, Kak Novi ya. Jadi kalau sebelum pandemi kemarin sih kita lebih leluasa. Jadi kita jemput bola. Jadi kita waktu itu sebelum pandemi, waktu masih bebas berkumpul, kita mendatangi komunitas-komunitas PMI yang ada di Hong Kong setiap hari Minggu. Jadi kita buatkan semacam schedule gitu ya, yang mau didatangi silahkan mendaftarkan melalui fanpage Facebooknya BRI Remittance. Itu antusiasmenya cukup lumayan tinggi waktu itu ya. Jadi kita sudah begitu kita announce langsung banyak yang daftar. Nah, nanti kita buatkan jadwal bergilir. Jadi dalam satu hari Minggu itu kita lakukan 2 kali kunjungan komunitas. Nanti di situ kita sosialisasikan bagaimana cara pembukaan rekening dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga memiliki komunitas yang engage dengan BNI sendiri. Kita ada nasabah-nasabah kita yang memang engagementnya dengan BNI sangat luar biasa bagus. Kita bentukkan komunitas namanya komunitas agen digital. Nah, komunitas agen digital ini kurang lebih anggotanya lebih dari 50-an orang, Pak, yang aktif sebagai agen digital. Nah, teman-teman agen digital ini kita berikan pembekal gitu ya, pembekalan mengenai transaksi perbankan, mengenai bagaimana cara buka rekening, terus layanan-layanan BNI itu apa saja. Nah, dengan harapan teman-teman ini bisa membantu untuk mengedukasi teman-teman yang lainnya yang mungkin belum pernah sama sekali bersinggungan dengan BNI atau mungkin lokasinya juga jauh gitu ya. Jadi untuk sekedar ke kantor konsultasi itu mungkin membutuhkan effort yang cukup besar. Jadi dan harapan kami juga dengan komunikasi antar sesama PMI ini akan dengan gaya komunikasi yang satu frekuensi mungkin lebih efektif untuk menyampaikan. Lebih mudah dimengerti. Betul, lebih mudah ditangkap, lebih mudah dimengerti dengan bahasa-bahasa teman-teman ini. Seperti itu sih. Betul. Pak Indra mengatakan awalnya tiba di Hong Kong menghadapi nasabah yang cukup unik ya. Iya, betul sekali. Apa karena mereka belum mengerti tentang QR, tentang teknologi yang berkaitan dengan perbankan atau apa? Ya, kalau lebih tepatnya sih mungkin belum pernah berbank kali Pak. Jadi
belum pernah Gampang sama sekali. belum pernah menjadi nasabah di perbankan Indonesia sama sekali. Jadi kita lakukan edukasi mengenai transaksi perbankan. Terus mungkin ada yang baru buka rekening, belum pernah menggunakan mesin ATM. Nah itu kita ngajarin itu juga dengan effort yang cukup lumayan ini Pak ya, apa namanya? Ya, seperti itu. Jadi harus ekstra sabar. Kita mungkin memberitahu 2-3 kali gitu baru paham. Nah itu beberapa yang seperti itu. Tapi ada juga yang teman-teman ini yang ternyata canggih juga Pak. Bahkan mereka udah paham transaksi mobile banking, udah pernah punya internet banking, dan mungkin bahkan mereka ada yang sudah menjadi nasabah BNI Sekuritas, transaksi saham di Hong Kong itu juga ternyata banyak. Kan juga sempat takjub juga waktu itu. Produk yang pas buat teman-teman di Hong Kong apa tadi? BNI Prioritas. Sebenarnya ada produk-produk apa Pak yang pas? BNI Sekuritas ya, Pak, maksud saya tadi. Sekuritas. BNI Sekuritas itu mengenai apa Pak? Mengenai transaksi saham dan pasar modal sih. Wow. Udah mencapai ke sana ya? Iya, dan di sini juga ada komunitasnya juga, komunitas investor saham pemula itu anggotanya juga lumayan banyak itu. Dan kita sempat pernah lakukan juga, kita kolaborasi dengan BNI Sekuritas, kita undang ke Hong Kong waktu sebelum pandemi dulu ya, untuk sosialisasi mengenai transaksi pasar modal seperti itu. Dan kita kan juga di BNI Sekuritas kan juga punya aplikasi mobile ya untuk transaksi trading saham namanya Beyonds, itu juga bisa diakses di Hong Kong juga. Jadi transaksi jual beli saham pun bisa dilakukan juga di sini gitu. Beli saham hanya dengan passive income Pak. Saya 2 kali di siaran sebelum ini menyinggung mengenai passive income ya. Pendengar radio nongkrong bareng yang sedang mendengarkan, kita sedang berinteraksi dengan Bapak Indra Kusuma sebagai Direktur Remitansi, betul ya Pak? Iya Pak Indra ya. Bagaimana Pak Sen, mohon maaf? Iya, karena ini mendengarkan Kak Novi ini harus ekstra dipepet-pepetkan ini telinga Pak. Gimana Kak Novi? Gimana Kak Novi? Iya. Kak Novi. Jadi tadi saya katakan bahwa nah ini udah gede nih. Tadi saya lanjut Kak Novi. Bahwa di 2 siaran, 3 siaran sebelum ini saya menyinggung mengenai passive income Pak. Ya. Oke. Passive income ya? Sebelum teman-teman ini yang pensiun ya pulang ke tanah air, mereka udah kumpulin uang atau belum ya. Tapi kita menghimbau supaya mereka kembali ke tanah air, sudah punya usaha tuh ya. Tidak semua berbakat punya usaha, mungkin dari 150.000 teman-teman hanya 10% ya. Karena itu diperlukan talenta dan keuletan luar biasa untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Itu yang saya maksud. Kemudian saya mengarahkan kepada passive income. Di sini saya lihat ada benang merah atau korelasinya antara apa yang dilakukan oleh BNI dan passive income. Saya betul apa enggak Pak sampai di sini? Ya, paham. Jadi begini Pak Novi ya, di Hong Kong ini kita selain bisnis tentunya ya, bisnis oriented, kita juga memiliki visi untuk melakukan literasi keuangan dan istilahnya pembekalan kewirausahaan kepada teman-teman di PMI di Hong Kong. Jadi sebenarnya harapan kita itu BNI punya cita-cita yang ini ya, apa namanya, kepada teman-teman PMI ini supaya ketika selesai kontrak ini teman-teman harapannya bisa punya usaha sendiri di Indonesia. Jadi tidak berlama-lama meninggalkan keluarga tercinta untuk merantau mencari nafkah. Harapan kita itu teman-teman ketika sudah selesai di Hong Kong memiliki cukup modal untuk melakukan usaha di Indonesia. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan untuk hal ini. Salah satunya yang tadi saya sampaikan itu ya, kita lakukan edukasi mengenai investasi di pasar modal, dan juga kita juga aktif melakukan
pembekalan terkait kewirausahaan kepada teman-teman PMI. Kita juga sempat waktu itu sebelum pandemi ya sempat mengundang praktisi-praktisi dari Indonesia seperti itu untuk ngajari teman-teman ini terkait kewirausahaan supaya memiliki soft skill sebagai bekal untuk pulang ke Indonesia nanti memulai usaha. Misalnya waktu itu kita sempat lakukan pelatihan tata rias, kita undang Marta Tilar kalau nggak salah waktu itu. Setiap weekend kita lakukan selama 4 atau 3 kali pertemuan, kemudian nanti harapan kita sudah teman-teman punya bekal untuk dapat misalkan buka salon atau kursus make up di Indonesia seperti itu. Ada juga misalkan terkait wirausaha yang sektor retail atau kuliner dan sebagainya, itu kita juga lakukan pembekalan. Di samping itu, selain soft skill, kita juga lakukan pembekalan mengenai literasi keuangan tadi, supaya teman-teman ini bisa memanage finansialnya sendiri, supaya nanti ketika pulang ke Indonesia itu benar-benar modal yang diharapkan itu bisa terkumpul dengan baik dan bisa memulai usaha sendiri. Begitu sih. Dan nanti begitu sampai Indonesia pun juga kita nggak lepas tangan istilahnya ya, kita siap juga di cabang-cabang kita di Indonesia itu membantu misalkan terkait permodalan, karena kita juga ada KUR ya di Indonesia, atau mungkin teman-teman bisa dijadikan sebagai agen 46 dan lain-lain. Gitu sih. Kredit usaha KUR ya bisa diperoleh oleh teman-teman. Yang menarik adalah tadi mengenai saham ya Pak Irsyad. Ya. Ini sudah diedukasi ke teman-teman di Hong Kong, mereka mengerti saham itu apa, bagaimana mengelolanya gitu loh. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang waktu itu sudah kita undang untuk seminar transaksi pasar modal, waktu itu kita selenggarakan di BNI Hong Kong ya, di Admiralty. Kita juga ngundang praktisi dari Indonesia dan rekan-rekan dari BNI Sekuritas. Habis itu kita buatkan semacam komunitas di grup Pak, grup WhatsApp gitu ya. Di situ juga ada bergabung rekan kita dari BNI Sekuritas yang bisa memberikan guidance ya kepada teman-teman. Dan di sini juga cukup aktif juga ya teman-teman yang bergabung di grup ini. Bahkan kadang teman-teman sendiri yang menginformasikan rekomendasi saham pilihan seperti itu. Jadi saya juga amazed juga ya melihat seperti itu. Berarti teman-teman ini juga sudah istilahnya melek teknologi juga gitu. Pak, saya mau tanya, itu mengenai gini, kalau sekuritas kan saham, sekuritas gitu, itu kan sebetulnya apakah boleh diadakan seminar begitu di Hong Kong atau bagaimana ya? Karena yang dulu pernah ada asuransi dari Indonesia mengadakan yang similar, jadi menjual asuransi di Hong Kong, merekrut anak-anak untuk membeli asuransi, tapi ternyata tidak boleh karena kan harus punya izin menurut peraturan Hong Kong ya. Ya, jadi gini, kita juga dalam hal ini kita juga tidak mau menyalahin aturan ya Pak Sam ya. Jadi kita mengemas acara tersebut itu bukan layaknya seperti kita adakan seminar yang sifatnya komersil gitu, bukan. Kita istilahnya mengedukasi teman-teman. Dan waktu itu juga kita sudah sempat konsultasi dengan lawyer kita di Hong Kong ya. Intinya kita bukan berarti kita menjual produk tersebut secara langsung di Hong Kong, bukan. Jadi kita hanya memperkenalkan, terus sifatnya hanya persuasif saja untuk teman-teman supaya paham dan supaya teman-teman itu tidak terjebak dengan hal-hal yang mungkin seperti yang sekarang lagi marak ini, ada investasi bodong dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman ini sudah paham tentang produk-produk dari BNI Sekuritas gitu ya. Jadi teman-teman ini langsung mendaftarkannya itu juga ke Indonesia Pak, bukan melalui kita Pak. Jadi pendaftaran rekening itu kan secara online melalui website BNI Sekuritas dan teman-teman mengakses sendiri. Jadi kita tidak ada proses digitalnya gitu ya. Kita hanya membantu mendampingi teman-teman ini. Oke.
Iya, Oke, pendampingan, iya. Iya, iya. Oke, Terus jadi banyak pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalkan yang nggak pernah tahu tentang saham dan pengen gabung komunitas itu, Pak? Saya pengen belajar seperti itu. Gimana caranya untuk gabung? Ya, di grup itu investor saham pembuayan sebenarnya komunitas ini sudah berdiri lama ya Bu Chris ya. Mungkin teman-teman dari ada koneksi yang salah satu anggota itu mungkin bisa diinfokan, nanti bisa kita invite, atau mungkin ya, atau mungkin juga bisa datang ke kantor, nanti mungkin ingin bergabung di grup itu ya nanti silakan, nanti bisa kita invite gitu sih. Pak Indra, sebelum lupa, datang. iya, sebelum lupa, bisa dihubungi di mana Pak untuk menanyakan informasi-informasi seputar saham? Ya, betul. dan sebagainya. Ada akses di mana? Di platform Facebook atau sekarang kan semua ada di handphone Pak ya? Iya, iya. Silakan. Jadi kalau di BNI Remittance untuk misalkan informasi-informasi sih kami prefer langsung ke kantor saja Pak ya. Karena apa? Karena waktu itu pernah kejadian ada teman-teman itu yang menghubungi lewat Facebook atau sosial media kita, itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu untuk melakukan tindakan yang kurang pas gitu ya. Jadi ada yang menyamarkan nama Facebook seolah-olah kita, kemudian nimpali di komen, kemudian minta DM dan sebagainya, nanti malah diarahkan ke transaksi. Itu kita menghindari hal-hal itu. Jadi kita mengarahkan, karena ini kan terkait transaksi keuangan ya, jangan sampai teman-teman yang mungkin kurang paham dipengaruhi dengan hal-hal yang kelihatannya meyakinkan padahal itu merugikan teman-teman sendiri. Itu kita sangat menghindari itu sih. Jadi lebih baik kita sarankan ya kita sempatkan datang ke kantor untuk ngobrol-ngobrol gitu sih. Kalau Grace pengen ikut ikutan gabung bagaimana Pak Indra? Harus datang ke kantor. Grup WhatsApp Ya, atau datang ke kantor saja sih Pak. Datang ke kantor nanti bisa kita arahkan untuk gabung di grup, nanti bisa kita invite gitu. Jadi bayangan saya seperti ini ya Pak Indra. Teman-teman kita seperti katakan Grace atau selamat malam buat Ike, Flaviani sudah, wah ini banyak yang kasih say hello untuk kita, untuk Pak Indra juga ya, untuk Radio Nongkrong Bareng di malam minggu ini pastinya, karena Mbak Ike ini jomblo ya, single. Jadi begini, bayangan saya, teman-teman yang di Hong Kong itu boleh ya mengikuti pasar modal, tetapi bukan di Hong Kong ya, tapi di Indonesia gitu, yang mengikuti terjun ke dunia saham atau pasar modal. Betul ya Pak Indra ya? Iya, betul Pak. Tapi belajarnya di Hong Kong ya? Ya, kita dampingin lah istilahnya. Oh, oke. Pak Indra, itu kalau misalnya nih saya kan dikasih nasihat oleh istilahnya diberikan tips ya nggak, tips kayak kalau kita beli kalau di Indonesia beli lotre ya, ini tips ini lu pasang tuh lagi ngimpi semalam digigit ular misalnya, beli yang nomor ular katanya ya nggak. Nah dia bilang udah beli kalah dia, bagaimana itu? Waduh, Bapak sih kasih advice-nya yang nggak bener nih katanya. Ya paling kita gini sih Kak Sam ya. Jadi kita tidak istilahnya tidak mengharuskan untuk memilih saham ini, saham A, B, C. Paling kita berikan guidance saja. Kalau kita mau istilahnya gini, esensi kita investasi di pasar modal di saham itu apa sih? Jadi saham itu adalah instrumen kepemilikan ya, instrumen kepemilikan perusahaan yang dilempar ke publik. Jadi kita gunakan bahasa yang sederhana aja. Berarti kita ketika beli saham itu kita sebagai salah satu pemilik dari perusahaan itu. Nah, ketika kita mau beli satu perusahaan, apa yang kita lihat? Tentunya kan kita lihat dari fundamental perusahaan itu sendiri seperti apa. Fundamental perusahaan itu seperti apa, kemudian selain itu kita juga melihat pergerakan saham di market itu seperti apa. Nah, kita berikan guidance semacam itu. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat tuh, kalau gampangannya
perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus itu seperti apa sih? Misalkan perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama besar yang sudah tidak diragukan lagi bonaviditasnya. Itu mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Kemudian di aplikasi Beyond itu kan juga ada terkait historical harga sahamnya. Kemudian saham sekarang ini kira-kira harganya lagi tinggi atau lagi rendah sih? Mungkin bisa lihat dari grafiknya. Kita paling melakukan edukasinya itu semacam itu, Pak Sam. Jadi bukannya kita langsung beli ini. Nah itu kita juga ada beban moral juga. Misalkan emang prediksi kita meleset, kita juga merasa berdosa juga gitu loh. Jadi paling nggak kita berikan guidance bersalah. Kita berikan guidance. Nah teman-teman ini juga memang sudah sudah kreatif ya. Ketika kita berikan guidance itu mereka juga langsung bisa cari informasi tambahan sendiri. Kemudian mungkin di banyak sekali ya website di Indonesia yang menyediakan rekomendasi saham. Nanti silakan teman-teman lihat di sisi fundamentalnya perusahaan ini seperti apa, kemudian historical harganya seperti apa. Kita paling berikan guidance seperti itu saja sih. Yang paling aman sebetulnya deposito di Bank BNI. Iya, kalau deposito itu kan memang salah satu instrumen investasi yang paling aman. Deposito, gua akan dapat 10% ya nggak akhir tahun, ya nggak? Iya. Jadi para pendengar, jadi kalau ini pengalaman saya ya, namanya saham itu, ya kita salah kalau kita beli sahamnya ya adalah kita pemegang salah satu pemegang sahamnya, ya. Tapi saham itu bisa turun naik, ya. Jangan istilahnya mengharapkan beli saham itu bisa selalu menang, enggak, ya. Jadi timingnya itu sangat penting dan harus kayak Pak Indra bilang, dan itu punya historical, jadi punya sejarah. Jadi satu perusahaan itu punya sejarah, jadi sejarah itu kita harus pelajari, ya. Transaksinya bagaimana, apakah bonafit ini, kalau BNI, kalau di Indonesia BNI udah bonafit benar karena itu milik pemerintah ya. Sahamnya juga ada turun naik, ya. Jadi mungkin bulan kemarin beli sahamnya, bulan ini turun. Ya nggak, jadi jangan disalahin. Jadinya kalau beli saham tuh bagi saya Kak Grace, Kak Novi ya, Pak Indra ya, bagi saya saham itu kita harus long term. Jadi istilahnya udah beli untuk kayak seperti menabung, ya. Kalau punya duitnya berapa kita beli, ya nggak, udah tutup mata, bangun misalnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian, wah, kok naik, nah itu baru itunya, ya. Jadi jangan jadi daily apa? Pakai uang sisa gitu. Kenapa Kak Grace? Ya jadi kalau misalkan saham ini jadi pakai uang yang bener-bener nggak dipakai gitu, maksudnya uang sisa atau uang tabungan gitu. Jadi bukan uang penting gitu loh, yang misalkan kan yang uang pokok itu jangan sampai dipakai gitu loh. Betul. Digunakan idle fund yang benar-benar uang itu buat berjaga-jaga gitu ya, jangan sampai uang yang buat yang sesuatu yang sifatnya mendesak jangan dipakai. Iya, betul. Jadi kita juga harus mengalokasikan dari gaji yang didapat, itu harus kita alokasikan juga nih, mana yang buat keluarga, mana yang buat pembayaran tagihan-tagihan rutin, mana yang buat persediaan untuk misalkan ada, mungkin di Indonesia kan masih ada ya budaya-budaya ketika ada orang punya hajat gitu ya. Itu kan harus disisihkan juga sekali. Nah, selain itu selain itu baru disisihkanlah buat investasi gitu. Betul. Banyak banget ya. Ya banget Kak Novi, banget. Itu ada yang lahiran, ada yang nikahan, belum lagi ada yang meninggal, belum lagi ada yang apalah, Masya Allah, itu nggak berhenti. Apalagi kalau udah musim kawin ya Bu ya. Ya itu, aduh. Itu sini berganti itu. Habis musim kawin, musim lahiran. Udah lahir musim sunatan. Never ending lah itu kayaknya. Aduh. Ya, saya mau ucapkan selamat malam kepada Laili Putri. Selamat malam Kak Sam ya. Salam buat para jomblowati, semangat berjuang katanya dari Laili Putri ya. Dan ada lagi Bunda Aji. Selamat malam Kak Sam katanya Bunda Aji mendengarkan.
Ya, terus siapa lagi nih? Ya, Lanjut Kak Novi. iya, selamat malam Bunda tadi saya katakan. Iya, jadi ini apalagi habis musim habis Ramadan ini, habis Idul Fitri itu musim kawin tuh Pak Indra. Ya, siap-siap untuk nanti Grace Book ya kan. Iya Pak Indra, untuk pelayanannya itu sebagai kita menuju ke closing. Yang pertama, yang kedua adalah sebagai direktur remitansi, apa yang mau disampaikan? Ya, mungkin buat pesan ya buat teman-teman. Kita juga tahu ya teman-teman di sini di Hongkong itu kondisinya seperti apa, dan yang sedang marak itu yang sangat kami prihatinkan itu adalah terkait penipuan-penipuan yang terjadi dengan korban adalah teman-teman PMI ini. Kita sangat miris ya melihatnya, dan kita juga kasihan juga. Jadi teman-teman, saya mohon lebih waspada terhadap ajakan-ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya di sosial media. Karena juga saya dapat informasi dari teman-teman KJRI itu pengaduan-pengaduan terkait hal ini cukup banyak juga, dan nilai kerugian finansialnya itu juga sangat material ya, karena itu kan maksudnya tabungan teman-teman yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup di Indonesia tiba-tiba hilang karena pihak yang tidak bertanggung jawab, itu sangat kita sesalkan. Jadi teman-teman agar lebih hati-hati dan waspada, terutama ketika bersosial media, dan ketika ada masalah-masalah terkait finansial, misalnya terkait tabungan atau transaksi perbankan yang dilakukan, kemudian hal-hal lain itu lebih baik menghubungi langsung, datang ke petugas yang bersangkutan. Karena kalau melalui sosial media itu kadang sering sekali dibelokkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga ada banyak sekali sosmed yang menyerupai sosmed resminya perbankan di Indonesia itu banyak sekali. Jadi teman-teman juga banyak menjadi korban ini. Jadi menurut saya agar lebih hati-hati, dan apabila ada orang yang menghubungi mengaku sebagai pihak bank dan sebagainya, yang ujung-ujungnya akan membantu tapi minta transferan dana, itu sudah saya pastikan 1000% itu bohong, karena kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Misalkan ada undian berhadiah tapi harus transfer dulu, itu tolong juga itu bohong, sudah dipastikan. Jadi betul. Ya akan lebih cermat dalam bersosial media aja, seperti itu sih. Karena sering sekali saya dapat WhatsApp atau SMS seperti itu Pak di apa namanya di Hongkong sini. Ya, lagi banyak hadiah gitu ya Bu ya. Ya betul, memenangkan hadiah, terus harus ngisi data seperti itu. Ini lewat SMS sama WhatsApp juga. Betul. Terus bagaimana caranya gini Pak? Karena di sosial media itu rame banget tentang bukan hanya penipuan, tapi masalah kayak TNI itu begini-begini, maksudnya nggak aman lah, atau nggak kurang beginilah, kurang efektif lah dan sebagainya lah. Ada cerita-cerita tentang yang sangat tidak mengenakan seperti itulah. Kira-kira ada nggak sih yang misalkan yang kita bisa hubungin, atau informasi kemana yang kita bisa tanyain, bener nggak berita ini seperti itu? Ya, baik. Saya juga sempat dengar ya, Bu Grace ya, untuk kondisi-kondisi seperti itu. Jadi mungkin di sini ada miskomunikasi ya antara teman-teman dengan layanan dari perbankan, khususnya dari BNI ya, bahwa di BNI nggak aman karena uang saya hilang. Padahal itu yang seperti saya sampaikan tadi Bu. Teman-teman ini telah menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BNI. Jadi modusnya itu sangat canggih sekali kalau kita lihat ya. Mungkin nggak cuma BNI ya, di perbankan yang pun saya rasa juga mengalami hal yang sama, karena transaksi digital perbankan itu sudah menjadi hal yang umum dan orang sudah banyak menggunakan gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa data-data nasabah itu tolong disimpan layaknya menjaga hal yang paling berharga dalam hidup kita. Jangan sampai orang itu tahu gitu ya. Apalagi terkait password transaksi, data diri seperti data nomor rekening, nama ibu kandung, kemudian nomor kartu debit, nomor CVV, itu jangan sampai diberikan ke orang lain. Karena pernah waktu itu ada nasabah yang mengaku ditelepon dari CS di perbankan gitu ya.
dia diarahkan datang ke ATM, memasukkan nomor kartu debit, kemudian memasukkan kode-kode tertentu yang diberikan, padahal itu ternyata adalah OTP yang diminta karena ada request seperti itu. Nah, akhirnya dengan tidak sadar teman-teman ini telah melakukan pemindahan dananya, tapi tidak menyadari hal itu. Setelah teman-teman melihat mutasi, loh, duit saya kok berkurang, padahal saya nggak transaksi. Nah, padahal sebenarnya transaksi itu dilakukan oleh nasabah sendiri, tapi beliau tidak sadar, gitu ya. Jadi kalau dari sisi keamanan, BNI itu adalah ya sama seperti perbankan di Indonesia ya, kita sudah melalui proses security IT itu yang sangat sesuai standar yang ditetapkan oleh OJK gitu ya. Jadi kita sudah mobile banking semua, saya jamin sudah pasti aman. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, itu miskomunikasi yang mungkin teman-teman belum sadari gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada masalah atau apa, jangan curhat di sosial media, curhatlah ke petugas kita di kantor. Itu lebih aman menurut saya. Pak Indra, customer service berapa Pak nomor telepon atau bagaimana Pak? Ya, di Hong Kong ini agak sedikit berbeda dengan di Indonesia Pak ya. Jadi kita juga untuk resource-nya juga terbatas. Jadi untuk layanan customer service melalui telepon itu memang kita belum optimal menyediakan layanan itu. Jadi kita prefer untuk datang kantor. Namun selain itu, call center dari BNI di Indonesia itu pun juga sebenarnya 24 jam bisa dihubungin. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kartu terblokir atau apa itu, telepon call center di Indonesia itu sudah bisa dilayani juga sebenarnya di plus 62 21 15.046. Itu bisa diakses 24 jam 7 hari dalam seminggu. 15.046 depannya plus 62 nih teman-teman ya. Plus 62 21, iya. 6221 15.046 ya. Kalau di Hong Kong selain di Admiralty di mana sih? Oh iya, jadi gini, mungkin teman-teman ada yang belum paham juga ya, di Hong Kong ini ada BNI di Admiralty, di Causeway. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di Hong Kong ini BNI memiliki 2 representatif. Yang pertama adalah BNI cabang Hong Kong. BNI cabang Hong Kong itu adalah cabang luar negeri dari BNI yang di Indonesia. Jadi statusnya itu adalah sebagai full license perbankan di Hong Kong ya. Sama seperti perbankan lokal di Hong Kong kayak Hang Seng, HSBC dan sebagainya. Itu statusnya sebagai bank di Hong Kong. Nah, kemudian di Causeway itu adalah anak perusahaan BNI. Jadi kita selain kantor cabang luar negeri, kita memiliki anak perusahaan namanya BNI Remittance. Itu tempat saya ngantor, jadi di BNI Remittance. Nah, BNI Remittance itu memiliki 4 cabang. Yang pertama di Causeway Bay, kedua di Hung Hom, Chun Wan, sama Yuen Long. Nah, itu adalah anak perusahaan BNI yang bergerak di bidang remitansi. Nah, terkait hal-hal mengenai rekening-rekening nasabah yang ada di Indonesia, itu kita layani di BNI Remittance. Seperti itu. Dilayani di BNI Remittance di Hung Hom, kemudian di Causeway Bay. Ya. Lokasi-lokasi tersebut ya Pak Indra ya? Iya, betul. Oke. Terus kalau terkait laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan seperti itu Pak harus datang ke BNI Remittance apa ke BNI Admiralty? Sebenarnya sama saja, ke Admiralty pun juga bisa diterima ya. Cuman lebih kita sarankan ke BNI Remittance karena nanti bisa langsung kita eksekusi untuk mencarikan solusinya. Kita juga langsung berkoordinasi dengan BNI di Indonesia. Gitu. Pak Indra dapat salam dari Helpers Cloud ini, selamat malam katanya. Infonya selamat malam. Sangat berguna banget ya, terima kasih. Selamat malam untuk Kak Sen, Kak Novi, Kak Grace ya. Oke, terima kasih. Malam. Jangan lupa di-share acara kita luar biasa karena menyangkut duit. Nyangkut duit tuh luar biasa. Harus hati-hati kalau lihat diajak ini ya. Di di platform atau di sosial media diajak itu atau mengatasnamakan BNI dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh Pak Indra. Cuma malam itu sangat-sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat ya.
Oke, di penghujung pembicaraan kita Pak Indra, mungkin ada yang mau ditambahkan. Tadi sih udah cukup dalam dan cukup lebar dan luas, ya banyak informasi. Tapi mungkin Pak Indra masih berapa lama di Hong Kong Pak? Ngomong-ngomong nih. Ya kalau kalau sesuai planning dari Indonesia sih kemungkinan tahun depan saya sudah kembali ke Indonesia. Berarti next time kita bisa gabung lagi Pak Indra. Siap, dengan senang hati. Baik kalau begitu, nggak ada yang ditambahkan ingin ditambahkan besok kan hari Minggu nih, banyak kesibukan atau normal aja di pandemi. Ya, kalau hari Minggu di Hong Kong ini justru kalau buat kami di sini seperti hari Seninnya di Indonesia, Pak Novi. Jadi rame-ramenya itu ya, adalah rame-ramenya dan terasa juga bisa sampai 3-4 kali lipat dari hari normal itu. Jadi sejak di Hong Kong ini saya sudah tidak merasakan lagi rasanya libur di hari Minggu. Saya sudah lupa rasanya itu. Saya sudah lupa rasanya libur di hari Minggu. Iya benar. Ngomong-ngomong Pak Indra, kurs hari ini berapa? Besok? Hari ini masih 18.20. Kalau besok kita masih melihat market dulu. Oh, besok pagi baru ketahuan nih berapa nih ya. Biasanya sih kurang lebih. Tapi yang pasti hari Minggu nanti akan ada kurs yang lebih bagus. Yang Minggu pasti kita akan. Jadi silakan dengerin silakan Pak Sam atau Bu Grace yang kalau bisa menabung silakan kursnya bagus besok. Itu kurs 18.20 Kasem beda dengan kurs THR ya. Kalau kurs THR itu biasanya jauh lebih tinggi. Ya. Ini mungkin saya mau tanya sedikit ya Pak Indra ya sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini. Para pendengar, saya mau nanya itu rupiah trennya tuh akan naik apa turun ini? Akan jadi naik, jadi istilahnya menguat, turun melemah ya? Ya, jadi kalau melihat kondisi market saat ini sih kita masih ibarat kata wait and see Pak Sam. Jadi masih belum ada pergerakan yang stabil menuju ke arah mana. Karena seperti kita ketahui kondisi global juga sekarang lagi tidak stabil ya. Kayak seperti di Rusia sedang ada gejolak dengan Ukraina, kemudian di Indonesia juga sedang ada isu terkait minyak dan sebagainya. Nah di situ kita juga saat ini makanya untuk pergerakan rate itu saat ini masih volatilitasnya tidak terlalu signifikan sih di angka seperti itu. Sebenarnya bulan lalu kalau nggak salah saya kirim sekitar 18.40, 18.30. Ini saya bilang ini kok turun terus ya nggak? Jadi turun-turun istilahnya melemah, menguat jadinya rupiahnya menguat ya para pendengar. Iya betul. Jadi itu dalam waktu dekat ini masih cenderung stabil sih untuk dalam waktu dekat ini. Jadi kurang lebih sekitar 18.20, 25 gitu ya. Iya betul. Turun naik. Saya juga dapat info hari ini katanya Pak Jokowi ya mengatakan tidak boleh ekspor minyak ya. Jadi CPO dan keturunannya. Minyak goreng, minyak minyak ini, minyak itu, ya nggak, minyak buat bikin sabun, tidak boleh. Minyak angin masih bisa. Minyak angin? Minyak angin loh kan di Hong Kong. Minyak angin itu paling penting. Minyak angin. Harus tanya Pak Jokowi itu. Pak, minyak angin boleh diekspor kan? Iya, itu berguna banget kalau lagi winter di sini, Pak Sam. Benar. Oke, Pak Indra, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan jangan kapok kalau kita hubungin lagi, atau Pak Indra kalau ada informasi yang mau di sharing kepada teman-teman atau memberi nasihat kepada teman-teman ya, nggak bisa kontak saya, nanti kita mengudara lagi ya. Ini seru juga nih ya. Mungkin dengan senang hati Pak Sam. Ya, dengan senang hati ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Indra. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat menjalankan puasa. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak. Bye. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, para pendengar, kita putarkan sebuah lagu ya, Kak Novi ya. Untuk teman-teman semua, nanti kita setelah lagu dan kita akan kembali lagi ada acara Malming ya. Nah, ini sebuah lagu dari Maher Zain ya, dari Maher Zain, judulnya apa saya lupa ya. Tapi mari kita dengarkan. Oh, ini special request dari Ratu Store Sukabumi. Mana tuh? Oh, siap. Nanti diminta store-nya. Main-main nih. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelak yang ku ingini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti tinta yang kau ucap dalam janji cinta? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Tepuk tangan dulu dong. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji